Bah, Ya. menjelang Ramadan ini, Bah. Dengar-dengar Abah ada rencana untuk mengadakan acara bersama Atta dan Rizky Bilar. Kita itu kan punya acara rutin buka puasa bersama sahabat kecil Gus Miftah. Mereka itu siapa yang kebetulan menyandang status yatim piatu, yatim dan piatu. Tapi kan selama ini saya berat kalau memanggil mereka itu anak yatim. Makanya kita sebut dengan sahabat kecil Gus Miftah. Nah, ini ada beberapa selebritis yang sudah confirm untuk datang, tapi kita lagi range tanggalnya supaya match, karena ada yang bisa tanggal ini, nggak bisa tanggal itu. Denny Canan, kemudian ada Darboy, ada Mas Anang Asanti, dan mungkin juga Atta dan Rizky Bilar. Kalau tadi hari ini aku WA-an sama Rizky terkait soal haji. Ternyata dia juga lagi nunggu apakah ada undangan lagi nggak seperti tahun kemarin. Oh iya. Karena menurut dia dengar-dengar katanya juga sempat ngomong lisan katanya ada undangan, tapi secara tertulis sampai hari ini belum ada. Tapi kalau sahabat kecil Gus Miftah itu biasanya kita kumpulin setiap Ramadan. Rencananya sahabat kecil di mana Gus? Di Rencana tahun depan kita mau ngumpulin sekitar 3.000-an sahabat kecil Gus Miftah lah. Cuman mungkin polanya agak kita rubah karena mungkin nanti banyak teman-teman public figure yang datang. Saya mau buatnya tidak sore, tapi malam habis tarawih. Itu posisi di Jakarta atau di Jogja, di pondok kita. Di pondok tetap. satu titik tadi. Satu titik, tapi sekarang kita buat ramai gede gitu kan. Kemarin sempat teleponan sama Mas Anang, ya Gus aku tak datang Gus. Nah cuman yang susah itu nge-matchkan waktu. Ya. Nah, karena yang ini bisa tanggal ini enggak, ini baru kita otak-atik dulu. Mudah-mudahan waktunya cocok sehingga bisa datang semuanya. Kalau rencana pribadi Gus, mau adanya di pertengahan kah atau di awal Ramadan? Aku rencana sih di awal, karena di pertengahan biasanya aku udah agak sibuk banget, kemudian di akhir biasanya aku umroh Ramadan kan. 5 hari sebelum Idul Fitri itu biasanya kan umroh kayak tahun kemarin. Aku tadi rencana tanggal 1 April. Itu kan berarti baru sekitar 10 hari pertama. 10 hari pertama. Tapi ternyata Denny nggak bisa pada syuting dia. Nah ini baru dicari sama tim. Apakah termasuk Mbak Happy Asmara akan datang juga, Gus? Ya mudah-mudahan siapa tahu bisa juga. Tapi persoalannya kan sekarang mengumpulkan public figure itu bukan satu hal yang mudah. Iya betul. Karena masing-masing punya kesibukan. Apalagi Ramadan tahun ini sudah lebih leluasa kan orang bikin acara sehingga kemungkinan nggak ada job itu kecil gitu. Betul. Jadi coba kita lihat. Semuanya teman-teman yang merupakan teman-teman kita akan kita kontak lah. Gus, kalau pengajian sendiri yang selebriti itu masih tetap berjalan atau tidak sih Gus? Sudah lama tidak terdengar kembali Gus. Itu persoalannya itu. Jangankan dengan teman-teman artis yang lain. Saya dengan Mas Dedi aja yang begitu dekat saja Pak Arin terkendala komunikasi karena memang mungkin karena COVID yang sudah berakhir. Orang semuanya berlomba-lomba bikin kegiatan kan. Sehingga untuk membayar kemarin masa COVID. Sehingga untuk mematchkan waktu ini susah. Itu aja susahnya minta ampun kita lakukan. Memang ngurusi jamaah haji, urusan haji itu tidak mudah ya. Karena peminatnya tinggi, kemudian kuotanya terbatas. Belum lagi persoalan-persoalan teknis. Maka ketika terjadi kontroversi itu saya pikir lumrah-lumrah saja. Dan kemarin kayaknya sudah ketemu harga yang disepakati oleh kementerian dan DPR itu sekitar 49 jutaan kan. Artinya naik 10 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ini lebih murah dibandingkan yang diajukan oleh Menaker. Saya pikir ini bagus gitu. Sambil memang perlu dicari formula baru supaya kemudian bisa berjalan tanpa harus ada biaya yang diberikan. Saya pikir ada upaya-upaya itulah dari pemerintah. Tapi kalau memang terlalu mahal kita juga kasihan dengan jamaah. Yang menjadi persoalan bagi saya begini ya, kenapa harus ngantri 20-25 tahun? Kok saya kadang menyampaikan begini, kenapa daftarnya tidak dibuat per 5 tahun saja? Artinya 5 tahun ini dihabiskan dulu, dan nanti untuk yang haji tahun berikutnya baru dibuka 5 tahun lagi. Sehingga kecurigaan jamaah dan penduduk warga Indonesia terhadap uang itu diapain itu semakin kecil. Uang ini haji urusan ibadah kok malah menimbulkan fitnah kan nggak asik. Kalau saya meminimalisir fitnah lah. Jadi untuk kayak dari Saya itu lebih menghargai kalau ada pejabat mau berani menuliskan LHKPN secara jujur. Nah,
Yang menjadi persoalan itu adalah punya sesuatu, LHKPN-nya sedikit, punya sesuatu dan sesuatu itu tidak masuk LHKPN. Ini bagi saya malah masalah. Satu. Kemudian yang kedua, jelas saya mengecam betul tindakan anak pejabat kepada anak sahabat kita Ansor. Itu jelas kelakuan binatang. Itu nggak bener. Gitu. Tapi mungkin ini juga cara Allah gitu. Untuk membuka aib pejabat-pejabat yang tidak benar. Gitu. Tapi juga diingat, ini tentunya persoalan yang lain. Artinya persoalan yang lain itu juga tidak fair sebenarnya ketika masalah anak kemudian orang tua harus kena masalah juga, kena pulutnya ini. Tapi yang menjadi catatan adalah bahwa kemudian ini cara Allah untuk membuka perilaku-perilaku pejabat yang tidak baik. Dan hari ini sudah ada 2 korban. 1, Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Iya. Kemudian yang kedua jelas bapaknya tersangka. Makanya saya bilang begini, kalau ada pejabat nulis LHKPN sedikit, saya malah curiga itu. Tapi kalau Anda jadi pejabat, saran saya, kalau mengharta kamu halal, ya tulis semua saja itu. Daripada kemudian ada barang yang tidak tertulis di LHKPN dan dipamerkan sama keluarga yang lain. Ini kan malah masalah itu. Berulang kali saya bilang, kamu jadi kaya itu boleh. Pejabat pun boleh kaya itu kalau halal. Ya nggak boleh itu adalah pamer. Lah di Indonesia itu ada karakter. Orang kaya itu nggak cukup kalau nggak dipamerkan. Itu kan penyakit itu. Makanya saya selalu bilang, kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Ini jadi efek berantai sampai akhirnya banyak Harley yang dijual di daerah Jakarta Selatan. Iya, akhirnya banyak Harley yang dijual mungkin karena nggak masuk LHKPN. Tapi sekali lagi ya, saya nggak mau kemudian ini jadi momentum rakyat untuk tidak percaya dengan pemerintah, kemudian memboikot pajak umpamanya. Saya nggak setuju, karena ini persoalan lain itu, persoalan lain. Bahwa kemudian mungkin ada pejabat pajak yang nakal itu iya, tapi bukan berarti ini dijadikan momentum untuk rame-rame menolak taat pajak. Ini saya pikir nggak fair juga itu. Karena yang punya orang nakal itu, tikus nakal tidak hanya pajak, semuanya ada. Semuanya ada. Tapi Gus ini kan akumulasi. Tapi bahwa ini menjadi momentum bersih-bersih saya setuju ya. Dan ini jasanya di David loh. Iya, jasa David. Jasanya David. Tapi dari Gus kan termasuk orang NU yang lumayan dekat dengan GP Ansor. Ketika melihat kasus sampai segitunya dia dipukuli gitu Gus, itu gimana sih? Itu perilaku binatang. Gimana coba saya lihat videonya, sudah pingsan, masih diinjak kepalanya, masih tendang. Itu kan binatang banget. Apalagi dia masih berselebrasi ala Ronaldo. Ini kan gak punya akhlak sama sekali gitu. Bahkan dia nantang kalau mau dilaporkan ya sudah. Kalau saya pasalnya itu bukan pasal penganiayaan, tapi percobaan pembunuhan. Nyatanya sampai hari ini belum bangun kok gitu. Jadi kalau cuma penganiayaan kan cuma 5 tahun gitu loh. Bahkan dia nantang-nantang seperti itu, bagi itu perencanaan sampai koma hari ini gitu. Jadi ya di satu sisi kita sangat prihatin dengan kasus ini, kita berdoa Mas David mudah-mudahan segera pulih, dan dia belum pulih saja sudah ngasih jasa untuk bangsa ini, bersih-bersih di lembaga-lembaga yang nggak jelas itu. Artinya nggak jelas itu pegawai-pegawai yang nggak jelas. Gus jadi pembelajaran nggak sih Gus? Gus juga punya seorang anak laki nih ya. Iya. Gus juga termasuk ya banyak bilang hartanya ada lah. Jadi pembelajaran nggak buat anak. Sangat bahwa harta itu bukan jaminan. Bahwa harta itu ketika mendidik anak itu jangan kemudian dimanja dengan cara seperti itu. Kalau dilihat dari postingan-postingannya itu kan, ya saya nggak mau seudon ya bahwa harta bapaknya itu pasti harta haram atau harta nggak jelas, kita nggak boleh seudon ya. Buktinya dia berani mencantumkan LHKPN 56M itu bagi saya udah bagus. Apakah pejabat lain yang hanya mencantumkan LHKPN 10M itu benar seperti itu? Enggak, belum tentu. Banyak pejabat-pejabat yang nutup-nutupi. Bagi saya yang bersangkutan terlepas dari kasus kemarin itu berani mencantumkan harta kekayaannya 56M. Baru Kan banyak pejabat publik, harta kekayaan 5M. Kita juga tahu lah berapa hartanya itu. Ini di satu sisi ya mohon maaf saya tidak suka dengan perilaku anaknya kemarin itu. Tapi di satu sisi bapaknya berani mencantumkan harta segitu yang mungkin hanya selisih 2
M dengan Pak Jokowi itu bagusnya berani. Gitu. Oke. Kalau emang halal kenapa takut? Oke. Kalau Siap. halal sawah Terima takut.